Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mTrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Analisis teknikal ini seperti GPS buat trader dan buat investor. Buat saya grafik yang paling jujur. Ketika saya mendapatkan informasi di market, informasi yang banyak sekali itu seperti dot, seperti titik-titik, dan kalau kita berdasarkan experience kita bisa connect the dots itu menjadi satu gambar, satu kesimpulan untuk take action. Nah, salah satu dot yang sangat penting itu yang harus kita connect adalah membaca grafik ini sendiri. Dan grafik ini meskipun ada yang bilang, wah grafik itu bisa digambar nih sama Bandar. Terserah aja mau ngegambar grafik kayak gimana, kita akan ngikutin aja gitu. Jadi kalau gambar grafiknya bagus ya kita masuk, begitu dia gambar grafiknya jelek kita langsung exit gitu. Semuanya tercermin di chart dan chart itu yang paling jujur. Bisa nggak sih pattern-pattern analisis teknikal ini fail? Bisa aja. Maka dari itu kita nggak bisa bilang bahwa analisis teknikal ini 100% benar. Selalu ada dalam market itu yang sifatnya probability, sekian persen probability upside, kemudian sekian persen untuk probability downside. Demikian pula untuk saham yang patternnya mungkin udah sangat bullish sekali, 80%, 90% naik, itu tetap ada sekitar 10-20% untuk bisa ada koreksi juga fail patternnya gitu. Jadi kita jangan beranggapan bahwa kalau udah bagus banget kita confident masukin duit sebanyak-banyaknya di situ, nggak bisa gitu ya. Jadi itu pengalaman saya. Pernah saya dulu terlalu yakin lihat chart bagus, FA bagus, semuanya bagus, ya ternyata bisa fail juga. Jadi selain analisis teknikal sebelum kita masuk ke saham dan kripto, money management atau risk management itu juga sangat penting sekali. Ya, jadi analisis teknikal ini sifatnya adalah kita membaca, meramal, seperti kita pakai GPS, kita baca chartnya, arah GPS ini mau kemana, bukan kita ngeramal dulu, oh nanti bakalan belok ke sini nih, bakalan belok ke situ tuh, padahal GPS-nya belum ngomong, belum kasih tahu kita gitu ya. Oke. Nah, kemudian kenapa kita pakai analisis teknikal? Karena harga saham, harga kripto yang ada di chart ini dan volumenya itu mencerminkan semua yang terjadi di market ya. Price discount all news, mau ada sentimen positif, mau ada sentimen negatif, mau ada istilah kata oh si Bandar begini begitu, oh retailnya begini begitu, itu semuanya udah discounted, udah tertuang pada pergerakan harga. Dan yang menarik, analisis teknikal ini seperti yang saya bilang tadi, bisa digunakan untuk semua instrumen dan bisa dipakai untuk trader jangka pendek, scalper, swing, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Nah, analisis teknikal tuh awalnya dikembangkan oleh orang yang bernama Charles Dow dan juga teman-temannya. Mereka punya beberapa teori di market yang disebut dengan Dow Theory, ditulis di surat kabar, koran gitu ya, dikumpulin. Kemudian teori-teorinya dia tuh dikumpulin oleh sekelompok orang yang mungkin fansnya dia, jadi Dow Theory. Yang pertama, Dow Theory, prinsip dari analisis teknikal adalah market discounts all news, market discount everything, apapun yang terjadi di market gitu. Jadi pertanyaannya, kalau misalkan aku nggak nyimak berita, bisa nggak sih aku trading cuma pakai teknikal? Itu yang saya lakukan ketika dulu saya masih pemula. Jadi karena saya bingung connect the dots, berita banyak sekali, bingung connect the dots, akhirnya saya waktu itu fokus pada analisis teknikal aja dan bisa kok trading pakai teknikal doang, malah justru lebih objektif. Baru kemudian setelah saya bisa lebih mantap dengan teknikalnya, baru kemudian saya dengerin berita ini, berita itu, saya belajar untuk connect the dots gitu. Kemudian yang kedua, ada 3 macam market cycle. Yang pertama adalah market cycle jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek ya. Jadi di dalam tren ada tren ya. Dalam tren besar ada tren yang lebih kecil lagi gitu. Kemudian di setiap cycle ada 3 fase, uptrend, sideways, downtrend, sideways lagi, uptrend lagi ya. Jadi uptrend, sideways, dan downtrend. Nah, kemudian yang keempat, prinsip dari teori Dow ini adalah setiap indeks itu must confirm each other. Artinya gini, kalau kita mau menentukan market lagi bullish atau enggak sih, wah ini biasanya hampir setiap sektor, hampir setiap indeks itu sama, chartnya tuh cenderung untuk naik gitu. Tapi kalau misalkan mau crash, biasanya juga sama semuanya, saling confirm each other, indeksnya dan sektoralnya. Nah, nomor 5 ini sangat penting sekali. 5 dan 6 ini last but not least sangat penting sekali. Nomor 5, volume must confirm the trend. Artinya gini, volume itu sangat penting sekali menunjukkan kekuatan tren ya. Jadi kalau harga naik, volume naik, berarti trennya cenderung naik. Kalau harga turun, volume turun, harga turun, volume naik, berarti tekanan jualnya besar.
Harga naik, volume naik, daya beli besar, harga turun, volume besar, tekanan jualnya besar gitu ya. Jadi kalau dibalik gimana dong? Harga naik tapi volumenya mengecil, berarti sebenarnya daya belinya nggak terlalu kuat. Hati-hati bisa terjadi markup atau tipu-tipu gitu ya. Jadi naiknya nggak signifikan. Tapi kalau misalkan harga turun, volumenya mulai mengecil, misalkan 1, 2, 3, 4 hari, tadinya volumenya besar pas turun, kemudian semakin akhir volumenya makin mengecil, artinya itu sebenarnya tekanan jualnya udah mulai mengecil. Nah, itu yang disebut dengan kondisi konvergen. Nanti saya akan jelasin lagi. Yang jelas volume ini sangat penting sekali. Bahkan kamu boleh kita boleh nggak pakai indikator apapun, tapi volume harus ada. Nomor 6, trend persist until a clear reversal occur. Artinya tren itu ada sampai muncul satu tanda reversal atau satu tanda pembalikan arah ya. Jadi gimana caranya tahu tanda pembalikan? Gimana caranya tahu satu tren akan berbalik arah? Kita lihat ada tandanya. Tandanya apa? Yang pertama adalah chart pattern, yang kedua adalah moving average, itu dia jadi berpotongan atau dead cross. Kemudian tanda berikutnya adalah candle. Candle jatuh dan volumenya besar. Sekali lagi kembali ke nomor 5. Nah, mungkin teman-teman yang masih pemula agak-agak bingung nih ya dengan apa yang saya omongin. Tapi kalau teman-teman ngikutin seri berikutnya dan berikutnya, nanti teman-teman akan semakin paham. Kalau bicara tentang analisis teknikal, ini bicara tentang supply and demand. Jadi, analisis teknikal tuh kenapa sih bisa akurat? Logikanya dari mana? Sebenarnya masalah akurat atau enggak, itu tergantung yang ngebaca bisa atau enggak, gitu aja. Kalau ada orang yang bilang, wah analisis technical doesn't work, jangan-jangan dia nggak ngerti cara ngebacanya. Contoh rambu-rambu di jalan. Dia nggak ikutin rambu-rambu di jalan, terus kemudian terjadi sesuatu. Nah, mungkin dia salah baca rambu-rambunya atau nggak bisa baca rambu-rambunya gitu. Nah, menurut saya analisis teknikal ini sangat akurat dan sangat membantu sekali. Kenapa? Karena dia merupakan satu-satunya yang menunjukkan supply and demand di market ya. Jadi harga naik karena apa? Harga naik karena demand lebih besar daripada supply. Demikian pula apa yang membuat harga saham turun, dan kripto, dan forex. Yang bikin turun adalah supply lebih besar daripada demand. Mau dicari penyebabnya kenapa harga naik turun karena sentimen apapun, ujung-ujungnya supply and demand. Dari analisis teknikal inilah kita bisa tahu mana yang supply-nya besar, mana yang demand-nya besar. Kalau supply lebih besar, artinya dia rawan turun. Kalau demand-nya besar, artinya dia bisa berpotensi naik. Itu aja logikanya di balik analisis teknikal. Ya. Dan kalau di saham, di market di saham maupun di kripto juga sih sebenarnya, kita ini disebut dengan investor retail. Investor retail logikanya gimana? Kita geraknya ngikutin ikan besar. Ikan besar tuh siapa sih? Investor institusi. Wah, kalau gitu nanti bisa dimakan sama si insti dong, hati-hati aja gitu. Ada benernya, ada enggaknya juga ya. Jadi ketika institusi yang dominan, sebenarnya harga saham itu bergerak lebih rapi. Demikian pula di kripto. Tapi ketika investor retail yang dominan, seringkali investor retail, most of them, ya them not us, karena kita di sini udah belajar, bergerak berdasarkan emosi. Jadi semakin naik semakin dibeli, begitu turun malah ketakutan dan sebaliknya. Tapi kalau investor institusi enggak, mereka bergerak berdasarkan perencanaan, dan biasanya perencanaannya ini enggak terlalu short term. Kemungkinan biasanya mereka tuh profit taking untuk jangka menengah tuh sekitaran 3 bulan. Hal ini kelihatan dari chart IHSG dari bulan Maret 2020, terus kemudian mencapai puncaknya sekitar Agustus, terus kemudian turun, ya itu sekitar 5 bulan berarti. Terus turun di September, habis itu naik lagi, jadi Maret sampai Agustus itu dia naik 35%, terus Agustus September dia turun sekitar 10% di 2020, kemudian September sampai Desember 2020 kemarin itu naik 35% juga, kemudian Januari itu Februari itu dia turun sekitaran 10%. Ya kira-kira kayak gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan arah gerak dari institusi ini cenderung rapi. Dia plan untuk buy and sell-nya tuh nggak harian ya. Nah kadang-kadang institusi juga bisa take profit dengan rentang waktu lebih cepat. Kalau ada satu sentimen yang mereka lihat bisa jadi resiko di market atau melihat IHSG misalnya naiknya kecepatan. Seperti saat ini bulan Oktober 2021.
ya. Jadi sempat naik, IHSG sempat naik sangat signifikan sekali pada 3 pekan pertama bulan Oktober. Kemudian mulai 1-2 pekan belakangan ini IHSG mulai terkoreksi. Nah, apa sih yang sebenarnya dipikirin oleh institusi? Yang pertama, IHSG udah naik secara signifikan. Yang kedua adalah resiko akan terjadinya tapering. Meskipun tapering ini sifatnya jangka pendek aja. Nah, begitu cara berpikir si institusi. Boleh nggak kita ngedahului investor besar? Boleh nggak kita ngedahului institusi atau smart money? Ada yang bilang bandar gitu. Kalau saya bilangnya smart money aja ya. Smart money artinya uang gede yang ngendaliin di market. Justru malah kita harus nge-follow mereka. Jangan mendahului. Mendahului itu artinya apa? Mendahului artinya misalkan di chart belum ada tanda akumulasi, kita ngedahuluin masuk. Nah, itu bahaya. Nanti bisa semakin turun gitu, atau bisa sideways-nya semakin lama, semakin panjang. Kalau ngedahului jualan, boleh nggak? Misalkan udah cuan ngedahului jualan. Oh, nggak apa-apa. Kalau ngedahului jualan nggak apa-apa. Tapi kalau ngedahului beli, itu yang biasanya agak riskan. Oke, saya akan lanjutkan ya. Nah, di sini kita juga lihat dari bid offer juga sih teman-teman untuk ngelihat gerakan big money, tapi bid offer itu sifatnya minor dan kita lebih ngelihat secara volume aja. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang.